silakan Asri, saya mau menyampaikan sesuatu bagi Anda. Baik, dengarkan penonton yang berada di studio. Kita akan masuk ke segmen How Normal Are We? Aduh, enak banget makan Pak, ngomong Pak. Ngomong dong. Jadi sudah ada 100 alat voting di penonton. Udah pada pegang semuanya? Nanti kita akan memberikan pertanyaan dan kalian harus menjawabnya dengan cepat karena kita hanya memberikan waktu selama 30 detik. Dan jangan ngasal jawabnya, karena nanti saya akan bertanya pada beberapa orang yang menjawab jawaban tersebut. Oke? Baiklah. Oke, langsung. Pertanyaan pertama. Lebih memalukan mana? Lebih memalukan mana? A. Seorang polisi yang kedapatan menerima suap, ya, atau korupsi, ya. Seorang polisi yang kedapatan menerima suap, atau B. Seorang polisi yang tertangkap tangan menggunakan narkoba. Lebih malu mana? Polisi yang menerima suap atau polisi yang menggunakan narkoba? 30 detik dari sekarang, go! Polisi yang menerima suap atau polisi yang menggunakan narkoba? Silakan dipikirkan karena ada waktu 30 detik saja. Silakan. Oke. Oke, wah. Saya tahu loh kalian pilih apa. Dan waktunya tinggal 3, 2, 1, stop, selesai. Iya. Oke, kita lihat hasilnya. Ternyata ini hampir sama persentasenya, yaitu A. Polisi yang menerima suap dikatakan memalukan sebagai 52% dan B. Narkoba 48%. So I can say it's a 50-50. 50-50. Oke, pick one. Kita lihat, coba pilih satu. Oke, yang apa yang B, Pak? Yang A dulu. Yang A nomor 19. Nomor 19, siapa yang memegang alat voting nomor 19? Nomor 19. Silakan angkat tangannya. Iya. Namanya siapa? Nama saya Rindi Handika. Oke, kamu tadi milih yang memalukan itu kalau polisi terima suap ya? Iya. Kenapa? Kan seharusnya polisi juga harus memberikan contoh yang baik untuk masyarakatnya. Kalau pakai narkoba? Kalau narkoba kayaknya lebih apa ya? Lebih kurang, masyarakat kurang terlalu tahu kalau misalkan polisi itu menggunakan narkoba. Oh, jadi kalau terima suap lebih kelihatan sama masyarakat gitu ya? Iya. Oke, makasih. Terima kasih. Baik, saya balik lagi ke Pak Supriyadi dan Pak Ruslan. Menurut Bapak Supriyadi, lebih memalukan mana? Polisi yang menerima suap atau polisi yang menggunakan narkoba? Menurut saya, kedua-duanya Gak bisa, memalukan. satu Pak. Memang dua-duanya memalukan saya tahu, tapi mana yang lebih parah menurut Anda? Yang A kayaknya. Yang menerima suap? Iya. Kenapa? Karena kita harus memberikan contoh kepada masyarakat yang baik dan yang benar. Kalau narkoba? Narkoba jarang-jarang sih kelihatan. Jarang-jarang kelihatan, sama kayak tadi jawabannya ya. Oke, Pak Ruslan, lebih memalukan mana? Menerima suap atau menggunakan narkoba? Kalau bagi saya, polisi lebih memalukan menggunakan narkoba. Kenapa? Karena kita selaku penegak hukum harus dapat memberantas narkoba. Karena narkoba dapat merusak generasi muda. Menggunakan narkoba itu pelanggaran yang berat. Dan secara hukum pun lebih berat menggunakan narkoba, Narkoba. ya? Menggunakan narkoba. Kalau menerima suap mungkin bisa karena kebutuhan keluarga dan sebagainya, kepepet. Tapi kalau narkoba untuk kenikmatan diri sendiri berarti. Jadi Anda memilih lebih memalukan polisi yang menggunakan narkoba. Kita balikan kembali ke masyarakat yang ada di rumah, mana yang lebih memalukan. Oke. Pertanyaan saya nomor 2. Cika, silakan. Baiklah, apa yang Anda lakukan jika mendapati seorang pencuri diamuk massa? Ada pencuri dikerubutin sama massa ya, mau digebukin nih kayaknya nih ya, mau dipukulin dan sebagainya. A. Mengamankan pencuri tersebut dari amukan massa seperti yang dilakukan Bapak Supriyadi. Jadi mengamankan supaya dia tidak dipukulin massa yang Anda lakukan. Atau B. Anda diam saja. Ya. Ada maling mau digebukin massa. Anda amankan malingnya atau Anda
diam saja ketika melihat kejadian tersebut? Silakan pilih. A, Anda amankan. B, Anda diam saja. Tidak direkod tapi ya. Oke, silakan. Mengamankan dari amukan massa atau diam saja? Ini pertanyaan sebenarnya menurut saya gampang-gampang susah. Ya. Ya. Dan waktunya habis. Oke, baik, kita lihat. Wow, Jauh sekali Pak persentasenya. very interesting ya. Sangat amat menarik. Ternyata 93% mengatakan mengamankan dari amukan massa. %82% dari 93% tersebut bohong ya. Iya, iya. Agak. Saya kok nggak yakin mereka mau mengamankan dari. Coba kamu tanya. Kalau misalnya sudah ada di depan mata, kayaknya belum tentu nih Pak. Iya, kalau saya nih Mas, saya mah jujur ya. Masa kan tahu sendiri. Mau digebukin sama masa? Buat kena gebuk nih. Kalau saya ya, Iya, iya, saya iya. kena pukul. Saya lihat dulu ada berapa orang gitu kan. Tapi iya. ini wanita-wanita ini luar Kebanyakan biasa wanita loh. ya ini. Bisa Coba jadi. tanya. Oke, baiklah. Yang A dulu ya. 21. 21. Kenapa Anda menyelamatkan maling tersebut? Apakah Anda nggak takut Iya. Anda yang dipukulin nanti? Menurut saya sih bukannya saya takut ya, soalnya kalau misalnya melihat pencuri yang sedang misalnya dipukulin oleh amukan massa begitu, seharusnya kita tuh nggak mau apa sih namanya, mau main hakim sendiri gitu. Jadi lebih baik kita menyelesaikannya dengan cara misalnya melaporkan ke polisi atau ke pihak yang lebih berwajib lagi gitu sih menurut saya. Tapi Anda selamatin itu orang. Kalau laporin saya setuju. Kalau laporin saya nggak mau ikutan mukul, saya laporin. Tapi ini masalahnya adalah ini lagi mau dipukulin loh. Kamu selamatin nggak? Ya selamatin sih. Yakin? Nggak tahu. Belum dipukul massa, saya nanya aja udah takut kok kamu. Tanya yang B coba, yang Iya, diam Pak, ya? saja, oke. Oke. Nomor 5. Nomor 5, siapa nomor 5? Angkat tangannya, tahan. Ya. Nah, itu. Meneng baik. Ini maling ya. Iya, maling. Maling nih. Sut, dipukulin. Wah, pukulin massa Buk, gitu ya. buk, Buk. Kamu diam aja kan? Enggak, soalnya ntar kalau seandainya nggak didiemin aja, dia bakal ngelakuin lagi gitu. Jadi kita jadi Gimana? sebuah pelajaran buat dia biar Biar dia nggak pukulin maling aja. lagi. Oh iya, itu bener. Ya. Kamu usia berapa? Apa? Usia berapa? Usia 15. Udah punya pacar? Enggak. Oh, ada yang bilang udah. Kesian pacar kamu ya. Sadis loh dia loh. Sadis loh. Biarinin aja biar dia tahu rasa katanya kan. Kalau nggak berubah. Betul. Iya. Kalau menurut kamu, teman kamu nih yang 93% mengatakan menyelamatkan maling tersebut dari massa, itu bohong nggak? Bohong. Bohong katanya. Oke, baik, terima kasih. Oke. Tapi it's fun lah ya kita bercanda sebenarnya ya. Ini nggak serius kita bercanda, tapi kan memang ya kadang-kadang orang punya pilihan-pilihan tertentu gitu ya. Ada satu orang yang bilang kalau biarin aja dipukulin supaya pelajaran. Tapi menarik sekali karena hari ini kita lihat dari kedua bapak polisi ini ya. Tadi saya bilang ini hal sederhana Cika. Hal sederhana, hal paling sederhana. Ini bukan seorang polisi yang kemarin tembak-tembakan dengan teroris di jalanan ya. Tapi ini ada seorang polisi yang melindungi seorang maling ayam dari amukan massa. Dan karena sederhana inilah ini menjadi luar biasa. Because everything brilliant have to be simple. Kalau kompleks, it will not brilliant. Makanya kita selalu mengatakan it's brilliant because it's simple. Nggak pernah kita mengatakan it's brilliant because it's complicated. Nggak pernah. It's so simple that it's brilliant. Bapak yang menjadi tukang sol sepatu untuk menghidupi keluarganya, anak-anaknya sekolah dan sebagainya, mencari uang halal, menghidupi keluarganya, tidak korupsi. And they are heroes. Saya rasa mereka adalah pahlawan. Pahlawan itu tidak diukur dari kekuatannya.
A hero doesn't measure by its strengths. It's measured by the strength of the heart. Saya dari Komisi Cika Jessica inilah hitam putih. Makasih banyak Pak ya.